Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Gimana dengan Bu Dian? Alhamdulillah, Pak, sehat. Oh ya, Pak Fahri katanya akan melakukan coaching ya? Iya benar sekali Bu Dian. Baik, Pak. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya, Pak. Dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sesuai dengan alur Pak atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Nah, jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukannya proses observasi, ada ingin saya tanyakan Pak, apakah boleh Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Pertama, yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh Bu. Kemudian yang nomor 2, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Dian. Baik Pak, ingin mengembangkan kompetensi 3 itu ya Pak. Tadi yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiganya, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dan melakukan observasi Pak? Bu Dian, terima kasih. Yang lebih spesifik yaitu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Seperti itu Bu Dian. Baik Pak. Yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator ketercapaian seperti apa itu ya Pak? Saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan dan dapat mengetahui cara menyelesaikan permasalahannya tersebut. Seperti itu. Baik Pak. Berarti indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya ya Pak. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Nah, nanti setelah melakukan proses coaching, saya akan kembali mengobrol dengan Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian. Selamat siang Bu Repi. Selamat siang Pak Fahri. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Luar biasa Pak. Gimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah Bu. Kemarin Ibu bilang mau menyampaikan sesuatu ya. Apa itu ya Bu? Iya Pak. Saya mau menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Silakan Bu. Apa itu masalahnya ya Bu? Di sekolah saya melihat siswanya merasa bosan untuk belajar Pak. Setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru masih menggunakan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan metode ceramah. Padahal mereka dapat memanfaatkan sarana yang ada di sekolah Pak, seperti fokus, menampilkan ide-ide pembelajaran atau menggunakan ice breaking dalam pembelajaran, sehingga anak tidak bosan dalam pembelajaran Pak. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu ini masih ada guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya, betul sekali Pak. Pembelajarannya dengan cara metode ceramah saja. Setelah saya lihat dan tanya ke siswanya, bagaimana pembelajarannya, siswa menjawab pembelajaran guru itu membosankan Pak. Baik Bu, apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya ingin adanya perubahan Pak, setidaknya sedikit berubah cara pembelajarannya, yaitu dengan metode atau model pembelajaran yang menarik Pak. Oh, berarti Ibu ingin adanya perubahan dari rekan guru Ibu ya Bu, untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Iya benar Pak. Perubahan seperti apa yang Ibu ingin harapkan? Perubahan yang menuju lebih baik Pak, seperti penggunaan ice breaking dalam pembelajaran, atau metode dalam model pembelajaran yang menarik buat siswa belajar Pak. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya Bu? Iya benar sekali Pak Fahri. Baik Bu, sekarang langkah-langkah apa yang Ibu lakukan kepada rekan guru dalam membantu rekan guru dalam merubah sistem pembelajaran yang lebih menarik Bu? Iya Pak, mendiskusikan permasalahan kepada rekan-rekan yang ingin melakukan perubahan dalam pembelajaran.
dan saya akan melakukan mentoring ataupun pendampingan seperti itu loh Pak. Selain itu, apalagi yang Ibu lakukan terhadap rekan-rekan guru Ibu? Nah Pak, mengajak rekan guru dalam mengikuti webinar atau pelatihan Pak. Menurut Ibu, yang akan dilakukan saat ini yang nyaman, strategi yang dilakukan itu yang mana ya Bu? Monitoring Pak, karena sasarannya guru yang ingin ada perubahan dalam pembelajaran, yaitu kesadaran dari diri sendiri Pak. Oke Bu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan monitoring tersebut Bu? Ada Pak teman saya yang pandai IT Pak. Nanti beliau akan membantu saya dalam monitoring tersebut Pak. Baik Bu, berarti nanti Ibu akan melakukan kolaboratif dengan rekan guru yang lain ya Bu? Iya benar sekali Pak, saya akan melakukan kolaboratif dengan guru yang lain. Nah sekarang kita sudah di penghujung perbincangan ini Bu. Dari percakapan kita, apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapat gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah Pak, khususnya yaitu pada rekan sejawat saya Pak, yaitu dalam pembelajaran di kelas dengan cara mentoring Pak. Oke baik Bu, saya tunggu ya Bu cerita-cerita Ibu setelah melakukan monitoring ya Bu. Sampai sini dulu perbincangan kita kali ini, lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Pak atas kesempatan dan waktunya Pak, sudah mau mendengarkan cerita saya dan membantu saya menemukan solusinya Pak. Sama-sama Bu, kita tutup ya Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Fahri. Baik Pak Fahri, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan baik dan lancar kah? Alhamdulillah Bu Dian, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, tadi setelah melakukan observasi kepada coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fahri. Ya Bu, apa itu Bu? Nah, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching, kita sudah melakukan sudah menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Pak, jadi Pak Fahri sudah berhasil ya Pak ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta dan sudah mengarahkan coach tentang rencana apa yang sebaiknya dilakukan, dan Pak Fahri sudah berhasil untuk rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, tadi saya juga mendengar Pak percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus terhadap coach, artinya Bapak sudah ada kehadiran penuh. Nah, Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, juga sudah mendengarkan aktif ya Pak ya. Nah, luar biasa itu Pak. Nah, apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, satu lagi Pak, untuk ke depannya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini Pak? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan mendalami alur kita lagi Bu. Jadi saya akan melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi seperti itu. Baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak mendalami lagi alur tirtanya ya Pak, agar lebih baik lagi ke depannya ya Pak ya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan alur tirta. Kemudian saya akhiri sampai di sini saja ya Pak ya perbincangan kita. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fahri. Bagaimana kabar Bu Dian hari ini Bu? Alhamdulillah Pak Fahri sehat. Gimana kabar Pak Fahri? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Oh iya Bu, Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya Pak. Tapi sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya ingin bicarakan terlebih dahulu sama Ibu. Boleh Bu? Boleh sekali Pak. Baik Bu, nanti pada saat coaching, antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai. Kemudian sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian
Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci? Dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh, Pak. Baik. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak, yang pertama itu tentang kehadiran penuh. Nah, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, seperti itu ya Bu. Ibu ingin mengembangkan tip kompetensi 3 itu ya Bu ya. Terdiri dari tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik Bu yang ingin Ibu kembangkan dan melakukan observasi Bu? Yang lebih spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu, Pak, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak, terhadap Koci. Oh, seperti itu ya Bu. Berarti ada 2 ya Bu ya. Yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator ketercapaian seperti apa ya Bu? Ketercapaian yang ingin saya harapkan yaitu saat melakukan coaching, saya akan mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coach, Pak, dan dapat Koci dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut. Baik Bu, berarti indikator ketercapaannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya? Iya, Pak. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas jawaban Ibu. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol kembali ya Bu ya. Baik, Pak. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Silakan. Ibu. Selamat siang, Bu Repi. Selamat siang Bu Dian. Gimana kabarnya, Bu? Ya, luar biasa Bu Dian. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Kemarin Ibu bilang mau menyampaikan sesuatu ya, Bu? Ya benar Bu Dian. Saya mau cerita permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Silahkan Bu, apa itu masalahnya ya, Bu? Di sekolah saya Bu, saya melihat siswa saya yaitu merasa bosan dalam belajar Bu. Setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru masih menggunakan pembelajaran yang monoton Bu Dian, yaitu dengan metode ceramah. Padahal mereka dapat memanfaatkan sarana yang ada di sekolah Bu. Fokus, menampilkan ide-ide pembelajaran atau menggunakan stretching dalam pembelajaran, sehingga anak tidak merasa bosan dalam pembelajaran Bu. Baik, Bu, berarti di sekolah Ibu ini masih ada guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya, Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Pembelajarannya dengan cara metode ceramah saja Bu. Setelah saya lihat dan tanya ke siswanya, bagaimana pembelajarannya, siswanya menjawab pembelajaran guru tersebut membosankan Bu. Baik, Bu. Apa ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Saya ingin adanya perubahan Bu, setidaknya sedikit diubah cara pembelajarannya, yaitu dengan metode atau model pembelajaran yang menarik Bu. Berarti Ibu ingin adanya perubahan ya, Bu, dari rekan Ibu untuk merubah cara mengajar mereka ya, Bu ya? Iya benar sekali Bu. Perubahan seperti apa yang ingin Ibu harapkan? Perubahan yang menuju lebih baik pastinya ya Bu ya, seperti penggunaan ice breaking dalam pembelajaran atau metode dan model pembelajaran yang menarik minat siswa dalam belajar Bu. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya, Bu ya? Iya Bu. Baik, Bu, sekarang langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan kepada rekan-rekan guru dalam membantu rekan guru merubah sistem pembelajaran yang lebih baik lagi dan lebih menarik, Bu? Ya Bu, mungkin dengan mendiskusikan permasalahan kepada rekan-rekan yang ingin melakukan perubahan dalam pembelajaran. Dan saya akan melakukan mentoring atau pendampingan seperti itu Bu. Selain itu, apalagi yang Ibu lakukan terhadap rekan-rekan guru, Bu? Ya, mengajak rekan guru dalam mengikuti webinar atau pelatihan Bu. Menurut Ibu, yang akan dilakukan saat ini yang nyaman itu strategi yang dilakukan yang mana ya, Bu ya?
monitoring Bu, karena sasarannya guru yang ingin ada perubahan dalam pembelajaran, yaitu kesadaran dari diri sendiri Bu. Oke Bu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan monitoring tersebut Bu? Ada Bu, teman saya yang pandai IT. Nanti beliau akan membantu saya dalam monitoring tersebut Bu. Baik Bu, berarti nantinya Ibu akan melakukan kolaboratif ya Bu dengan rekan guru ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Saya akan melakukan kolaboratif dengan guru yang lain Bu. Nah sekarang kita sudah di penghujung perbincangan ini Bu. Dari percakapan kita, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya mendapat gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah Bu, khususnya itu pada rekan sejawat saya, yaitu dalam pembelajaran di kelas dengan cara mentoring. Baik Bu, saya tunggu ya Bu cerita-cerita selanjutnya ya Bu ya. Setelah melakukan mentoring. Sampai sini dulu ya Bu perbincangan kita. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya Bu, sudah mau mendengarkan cerita saya dan membantu saya menemukan solusinya. Sama-sama Bu, kita ditutup ya Bu ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Dian. Baik Bu Dian, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan baik dan lancar? Alhamdulillah Pak, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah tadi setelah melakukan observasi kepada coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Iya Pak, ada apa itu ya Pak? Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama coaching sudah melakukannya dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Oh seperti itu ya Bu, baik Bu. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya dapat melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta dan sudah mengarahkan coaching tentang rencana apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ibu Dian. Sudah berhasil untuk membuat rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah membuat kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang Ibu sampaikan oleh kunci. Luar biasa memang itu. Ibu sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya Ibu ya. Amin. Ini kalau boleh tahu nih Bu, untuk ke depannya kompetensi apa yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu akan mendalami alur tirta Pak, untuk melakukan coaching agar coaching selanjutnya itu lebih baik lagi Pak. Oh baik Bu, luar biasa Ibu. Berarti Ibu ingin mendalami lagi alur tirta ya Bu ya, agar lebih baik ke depannya ya Bu. Ya, Pak. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Selamat siang Pak Fahri. Selamat siang Bu Repi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Fahri? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan kabar Ibu Repi? Ya, saya sehat sekali Pak Fahri. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya bicarakan terlebih dahulu, boleh Pak? Boleh Bu, silakan Ibu. Baik Pak, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan, apakah boleh Pak? Boleh Bu, silakan Ibu.
kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu tentang kompetensi yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Baik Pak, Ya, Bapak ingin mengembangkan kompetensi 3 itu ya Pak? ya Bu. Yang terdiri dari tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dan melakukan observasi Pak? Ya Bu, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu, seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Ya, Bu. Tapi ada 2 ya Pak ya. Ya Bu. Yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, indikator kecapaian seperti apa ya Pak? Ya Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan yaitu saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dan dapat mengetahui cara menyelesaikan permasalahannya tersebut Bu. Seperti itu Bu. Baik Pak, Ya, Bu. berarti indikator ketercapaiannya Ya, Bu. pada saat coaching Ya. sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak? Ya Bu, benar sekali Bu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya ya Pak. Ya Bu. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol kembali ya Pak. Ya Bu, baik Bu. Oke, silakan Pak melakukan proses coachingnya. Ya, Bu. Selamat ya Pak. Ya Bu. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Pak Fahri. Gimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak Fahri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Kemarin Ibu bilang ada yang Ibu ingin sampaikan ya Bu. Apa itu ya Bu? Iya Pak, saya mau menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Silakan Bu, apa itu masalahnya ya Bu? Di sekolah saya melihat siswanya merasa bosan Pak untuk belajar. Setelah saya amati, ternyata rekan guru masih menggunakan pembelajaran yang monoton Pak, yaitu seperti metode ceramah. Mereka tidak menggunakan model ataupun metode pembelajaran yang menarik Pak untuk siswa Pak. Sehingga siswa tersebut merasa bosan. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu ini masih ada guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya Pak, benar Pak. Pembelajaran dengan cara metode ceramah saja Pak. Setelah saya lihat dan tanya ke siswanya bagaimana pembelajarannya, ternyata mereka menjawab pembelajaran guru itu membosankan Pak. Itu ya Bu, baik Bu. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin adanya perubahan Pak, setidaknya sedikit berubah saja Pak. Seperti guru menggunakan metode atau pembelajaran yang menarik seperti melakukan ice breaking seperti itu Pak, sehingga anak tersebut tidak merasa bosan gitu Pak. Oh, berarti Ibu ingin adanya perubahan dari rekan guru itu ya Bu ya? Iya benar Pak. Perubahan seperti apa yang Ibu ingin harapkan? Perubahan yang menuju lebih baik lagi lah Pak, seperti menggunakan metode, kemudian model pembelajaran yang menarik minat siswa dalam belajar Pak. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya? Iya Pak, benar Pak. Baik Bu. Sekarang langkah-langkah apa yang Ibu lakukan kepada rekan guru dalam membantu rekan guru dalam merubah sistem pembelajaran yang lebih menarik Bu? Saya akan mendiskusikan permasalahan kepada rekan-rekan sejawat Pak yang ingin melakukan perubahan dalam pembelajaran, dan saya akan melakukan monitoring ataupun pendampingan seperti itulah Pak. Selain itu apalagi yang Ibu lakukan terhadap rekan-rekan guru? Mengajak rekan guru ikut dalam kegiatan pelatihan seperti webinar seperti itu Pak. Menurut Ibu, yang akan dilakukan saat ini yang nyaman, strategi yang dilakukan itu yang mana ya Bu? Monitoring Pak, karena sasarannya itu adalah guru-guru yang ingin melakukan adanya perubahan dalam pembelajaran. Oh gitu ya Bu. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan monitoring tersebut Bu? Ada teman saya Pak yang pandai IT Pak. Nah mungkin beliau bisa membantu saya Pak dalam monitoring tersebut Pak. Oh gitu ya Bu. Berarti nanti Ibu akan melakukan kolaboratif dengan rekan guru yang lain ya Bu? Iya benar Pak, saya akan melakukan kolaboratif dengan guru yang lain Pak. Nah, sekarang kita sudah di penghujung perbincangan ini Bu. Dari percakapan kita, apa yang Ibu dapatkan?
Saya mendapat gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, Pak. Khususnya itu pada rekan-rekan guru saya, yaitu dalam pembelajaran di kelas, Pak, dengan cara mentoring, Pak. Oh, baik Bu, saya tunggu ya Bu cerita-cerita Ibu telah melakukan monitoring tersebut. Sampai sini dulu perbincangan kita kali ini. Dan waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih, Pak, atas kesempatan dan waktunya sudah mau mendengarkan cerita saya serta membantu saya dalam menemukan suatu solusi dalam masalah yang saya hadapi, Pak. Sama-sama. Ya tutup ya Bu. Selamat siang Ibu. Siang, Pak. Baik Pak Fahri, bagaimana tadi hasil dari proses coaching? Sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak Fahri? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Oh baguslah kalau begitu. Kalau Bapak melakukan observasi kepada coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fahri. Ya Bu, apa itu Bu? Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Ya Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur cerita seperti menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu, seperti itu Bu. Oh baik Pak Fahri. Ya, Bu. Jadi Pak Fahri sudah berhasil ya Pak Ya, dalam Bu. melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Ya Bu. Dan sudah mengarahkan coaching tentang rencana apa yang sebaiknya dilakukan, dan Pak Fahri sudah berhasil untuk rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke Pak Fahri, tadi saya juga mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching, artinya Bapak sudah ada kehadiran penuh. Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya. Kalau boleh tahu, untuk ke depannya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Ya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan mendalami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi Bu, seperti itu Bu. Oh baik Pak, Ya, Bu. luar biasa. Ya, Bu. Jadi Bapak mendalami lagi alur tirtanya agar lebih baik lagi ke depannya. Ya Bu. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching, menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Pak. Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Selamat Ya, siang Pak. Selamat siang Ibu.